Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Gede Satria. Amerika Serikat melancarkan serangan ke fasilitas rudal bawah tanah di Isfahan, Iran. Ledakan dahsyat terjadi menyusul serangan tersebut. Ledakan dahsyat mengguncang Isfahan, Iran usai serangan Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas rudal bawah tanah. Kilatan cahaya dari ledakan menerangi langit malam Isfahan disusul suara dentuman keras yang terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Warga setempat pun terkejut ketika sejumlah bom penghancur bunker dijatuhkan di kawasan pegunungan di dekat pusat kota Isfahan yang diduga menjadi lokasi fasilitas pengembangan dan penyimpanan rudal Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pun merilis rekaman video yang menunjukkan pasukan AS menjatuhkan amunisi presisi ke target militer bawah tanah di wilayah Iran. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Iran terkait tingkat kerusakan maupun jumlah korban terdampak. Ketegangan di kawasan diperkirakan semakin meningkat seiring konflik antara AS Israel dengan Iran yang terus berlanjut. Pemirsa, serangan rudal Iran menghantam wilayah tengah Israel. Serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 14 orang terluka serta kerusakan di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal di wilayah tengah Israel. Militer Israel mengonfirmasi adanya peluncuran rudal dari Iran dengan sirine peringatan serangan udara berbunyi di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Layanan medis Israel melaporkan sedikitnya 14 orang terluka, termasuk seorang anak perempuan yang mengalami luka serius akibat serpihan ledakan. 2 korban mengalami luka sedang, sementara 11 korban lainnya mengalami luka ringan. Serangan ini juga mengakibatkan kerusakan setelah pecahan rudal klaster jatuh di beberapa lokasi, termasuk Bnei Barak dan Petah Tikva yang memicu kebakaran serta merusak sejumlah rumah dan kendaraan. Militer Israel menyatakan ini merupakan peluncuran rudal pertama dari Iran dalam hampir 20 jam terakhir. Sirine peringatan pun kembali diaktifkan dan mencakup wilayah utara dan tengah Israel. Ledakan terdengar di sejumlah area saat sistem pertahanan udara berupaya menangkal rudal yang masuk. Pemirsa, sebuah mobil terbakar dan rumah tinggal hancur di Bnei Brak dan Petah Tikva, Israel akibat pecahan rudal balistik Iran. Belasan orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Sejumlah mobil terbakar di Petah Tikva, Israel akibat serangan rudal Iran. Petugas pemadam kebakaran dan tim tangkap darurat memadamkan api di beberapa lokasi setelah puing-puing dari rudal Iran mendarat di Israel Tengah. 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan di Petah Tikva. Di Bnei Brak, permukiman hancur terkena pecahan rudal balistik Iran. Warga sekitar bahkan mendengar ledakan hingga guncangan usai rudal Iran menghantam Israel. Setidaknya 9 orang dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut pasukan pertahanan Israel, rudal-rudal Iran dilengkapi dengan hulu ledak bom tandan yang menyebarkan submunisi ke area yang luas. Militer Amerika Serikat terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan juga laut.
Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Senkom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Memasuki minggu kelima, perang di Timur Tengah kian membara. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja menilai Amerika Serikat berusaha untuk memecah belah Iran untuk menaklukkan negara tersebut. Dan berikut cuplikan dialog program Anyi Sore bersama Reni Arumsari. Kalau dilihat perubahan posisi Amerika Serikat, sebenarnya ada perubahan sedikit ya. Bukan hanya statement Trump yang bilang soal 2 minggu itu, tapi menurut saya Trump di sini sudah mulai kelihatan melakukan beberapa pemilahan. Pertama, di dalam negeri Amerika Serikat sudah mulai muncul J.D. Vance sebagai wakil presiden dia ya, sebagai satu tokoh alternatif yang juga mulai muncul di beberapa forum dan pertemuan yang mengeluarkan statement-statement seputar perang Iran ini. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga ada kemungkinan Amerika Serikat, Trump ini sedang berusaha melihat opsi lain itu sebenarnya bisa dipilah-pilah enggak. Jadi sebenarnya enggak sepenuhnya hanya strategi penurunan pasukan darat, tapi dia mungkin sedang berusaha untuk memecah dukungan ya di Iran supaya terjadi pecah belah gitu di dalam negeri Iran, sehingga pihak yang bisa diajak negosiasi nanti ujungnya atau diberi deal lah gitu, itu bisa tunduk pada Amerika Serikat. Karena yang dia inginkan sebenarnya adalah pihak Iran itu tunduk sepenuhnya pada Amerika. Terus yang ketiga, statement dia itu juga karena diayun ya, antara sebenarnya dia akan kirim pasukan atau benar-benar turun di lapangan diadu begitu, atau sebenarnya hanya untuk berjaga di sekitar kawasan dan memberikan intensi untuk memberi tekanan lebih kepada Iran. Itu menurut saya juga faktor pasar itu berpengaruh, karena ekonomi Iran itu bisa jadi lebih buruk atau setidaknya tidak menjadi lebih baik. Investor masih akan tetap menjaga jarak untuk berhubungan dengan Iran jika Trump mengeluarkan statement yang sifatnya lebih menciptakan rasa tegang ya di Timur Tengah. Sementara di sisi lain dengan mengatakan bahwa perang masih kemungkinan akan selesai dalam waktu 2 minggu, itu memberi sinyal positif yang menguntungkan Amerika Serikat, karena harga minyak kemudian bisa harapannya lebih baik begitu, karena di dalam negeri Amerika Serikat sendiri pressure atau tekanan harga minyak ini sudah mulai membuat harga tiket pesawat naik sampai 85%, kemudian juga ambang batas psikologis orang-orang Amerika Serikat untuk bisa menerima harga kenaikan BBM di sana itu sudah melampaui batas $4 per liter lah gitu. Jadi itu yang harus yang bisa kita cermati dari perkembangan terakhir. Kalau dari analisa Anda, siapa yang lebih kuat dalam perang darat yang sebentar lagi akan terjadi ini, Mbak Dina? Kalau dilihat dari perang darat, sebenarnya kuncinya kan satu ya, kita negara manapun kalau mau melancarkan satu serangan yang sifatnya langsung di darat berhadap-hadapan, kuncinya kan nggak bilang ya, sasarannya itu di mana saja. Jadi aneh juga bahwa dengan Trump mengumandangkan bahwa titik-titik yang dia tertarik untuk hancurkan adalah ini, khususnya di Pulau Kark yang dia sebut berkali-kali sangat ingin dia kuasai karena itu merupakan pusat di mana Iran punya minyak ya. Itu sebenarnya aneh karena pasti Iran sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjaga jangan sampai wilayah itu bisa dikuasai. Kemudian yang kedua, yang lebih mengenal teritori di sana itu adalah Iran. Kemudian yang ketiga, faktor Yemen itu belum dihitung oleh Amerika Serikat karena
Houthi di Yemen itu sudah mengatakan mendukung sepenuhnya perang ini dan mendukung Iran gitu. Faktor yang keempat ada Israel. Israel ini posisinya juga wild card ya, dia bola liar aja, dia kemana itu nggak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Donald Trump. Jadi kalau negara lain atau proksinya Iran itu kemudian melakukan serangan balasan terhadap Israel melakukan pembalasan lagi, suasana di kawasan tersebut sebenarnya tidak akan lebih kondusif ya untuk bisa menyusun satu strategi perang yang sudah pasti Amerika Serikat bisa menguasai titik-titik yang dimaui tadi. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa Iran lebih mengenal wilayah Iran, terlebih wilayah Iran ini kan dikelilingi pegunungan dan gurun. Nah, situasi geografis ini lebih menguntungkan siapa, Mbak Dina? Lebih menguntungkan Iran lah. Kalau kita berangkat dari sejarah sajalah, dulu di tahun 1979 sempat ada hostage ya, ada penahanan tawanan orang-orang Amerika Serikat di kedutaan Amerika Serikat ditahan di Iran, di Teheran. Dan di sana Amerika Serikat juga dalam posisi ingin melakukan perubahan rezim ya di Iran. Dan Iran membalas dengan melakukan penahanan terhadap orang-orang Amerika Serikat. Di Amerika Serikat kan kemudian dilancarkan satu operasi untuk melakukan penyelamatan terhadap 52 orang Amerika yang ditahan di Teheran itu. Dan mereka mengirimkan helikopter terbang di atas Iran. Yang terjadi adalah gagal karena ditembaki dan akhirnya operasi itu tidak berhasil. Di dalam negeri Amerika Serikat kemudian yang terjadi adalah Presiden Jimmy Carter itu gugur sebagai presiden. Jadi dia kemudian tidak bisa menang dalam pemilu dan negosiasi baru bisa dilaksanakan di presidensi yang berikutnya. Jadi sudah pernah terjadi sebenarnya bahwa wilayah di Iran itu bukan wilayah yang mudah. Palang Merah Iran mengevakuasi warga dari reruntuhan bangunan akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Tim penyelamat menyisir puing-puing untuk mencari korban yang masih hidup. Iran membagikan rekaman yang menunjukkan hancurnya kota Teheran dan Sanjar. Serangan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlangsung menghancurkan permukiman dan infrastruktur sipil. Korban jiwa dilaporkan terus bertambah, upaya penyelamatan masih terus dilakukan meski kondisi lapangan dinilai semakin sulit dan berbahaya. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan operasi serangan ke Iran akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Amerika Serikat juga memastikan tujuan utama dari operasi ini adalah menghancurkan nuklir Iran. They will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. Got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military, they have no air force, they have no telecommunications, they have no anti-aircraft systems, they have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. Pemirsa, pengamat hubungan internasional Susi Sudarman memprediksi perang Amerika Serikat-Iran berpotensi berakhir pada 30 April mendatang. Sampai kapan sih? Oke, itu satu pertanyaan. Maksudnya Trump tidak mampu untuk melanjutkan karena uangnya banyak dan risikonya terlalu tinggi. Risikonya terlalu tinggi. Kan udah bilang rakyatnya berhenti, juga sudah protes. Udah mau bilang berhenti dari beberapa pekan lalu, tapi nggak berhenti-berhenti. Bensin di Amerika sudah $4 sekarang 1 galon. Sebelumnya berapa? Sebelumnya $1.30 sen. Ini per galon ya? $2. 1 galon itu 3,7 liter kurang lebih. Per galon. Ya. Concern saya bukan masalah Trump. Trump udah pasti harus mundur ya dari situ karena sudah tidak memungkinkan lah dia menggelontorkan uang Amerika kecuali harus berhenti perang maksudnya. Harus berhenti. Okay. Dalam
60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Ya. Oke. Jadi kalau saya lebih concern terhadap kenapa sih kita nggak bisa berdiskusi, berretorika yang sekuritisasi mengajak seluruh bangsa. Oke, sebentar sebelum sana. Ya, Jadi untuk perkiraan melihat- Anda, prediksi Anda, perang ini maksimal 60 hari ke depan, maksimal. Karena Kongres tidak akan mengizinkan lebih dari itu. Karena dia tidak punya Oh, otoritas. ini menarik, ini data menarik. Jadi perang Iran ini maksimal 60 hari ke depan dan bahkan bisa lebih cepat. Karena permasalahan adalah dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Betul. Oke. Dan tidak mau boots on the ground. Ya, boots on the ground itu harus pakai War Power Act, Maksudnya Bush on the ground itu perang darat. perang darat. Oke, itu pasti biaya lebih gede lagi. Juga harus ada undang-undang Kongres. Oh, ada undang-undang tertentu. War Jadi kalau sekarang Powers bicara Act. siap-siap perang darat, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Karena Baik. tidak akan diizinkan. Dia dimaksudkan pasti kalau sampai melakukan hal tersebut. Pasti Trump dalam negeri juga Apalagi akan kalau hati-hati. berdarah-darah. Kan Iran sudah mengatakan pintu neraka. Begitu mereka masuk, Darat. marinir Iran menunggu di situ ya. 30.000 lebih maksudnya. Ini kalau kita bicara besok 1 April, berarti maksimal akhir Mei. 30 hari dari 60 sejak hari. awalnya Februari Oh, dari akhir April. sebulan lagi? Iya. Oke, sebulan lagi insya Allah berakhir. Atau less. Atau bahkan cepat. Oke. Ya. Bentar, saya tanya Prof. Susi. Bisa dipastikan, jadi maksimal ya, akhir April, 30 April? Ya. Atau bahkan bisa lebih cepat lagi? Lebih cepat lagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turun ke jalan untuk merayakan Hari Republik Islam di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel yang terus berkecamuk. Keduanya turun untuk memberikan semangat kepada rakyat Iran. Pada peringatan Hari Republik Islam, ribuan orang padati kota Teheran, Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Pada peringatan Hari Republik Islam, rakyat Iran mengibarkan bendera Iran dan membawa foto pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Selain itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ikut turun ke jalan untuk memperingati Hari Republik Islam dan memberi semangat rakyat Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. احساس میکنم که خواستین یه جور متفاوتی بین مردم باشین. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اومدم فقط روحیه بگیرم. دیدن این مردم واقعا یک روحیه بسیار بزرگی رو به همه میده و من هم یه قطره از همین مردم هم بیام وسط اینها و مشارکت بکنم در این حرکت میدانی و همین که خودم روحیه بگیرم و هم واقعا لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردمی. خب چطور دیدین آقای دکتر؟ خیلی عالیه، خیلی عالی. واقعا قبطه میخوره آدم به این مردمی که انقدر با انگیزه، با حرارت، با روحیه بسیار بالا دارن اینطوری برای کشورشون فداکاری میکنن، حفاظت میکنن، پایداری میکنن، انسجام اجتماعی رو حفظ میکنن. خدا قوت به همش. Pada peringatan hari jadi ini, pemerintah Iran akan mengadakan upacara resmi, pidato, demonstrasi publik, dan beberapa acara yang menampilkan pertunjukan militer.